pengobatan memang tidak bisa digunakan TCM di sini. Karena kalau digunakan TCM maka dia akan sampai satu setengah tahun dia akan tetap positif karena dia dia melihat adalah DNA-nya, sehingga perlu kalau untuk monitoring tetap digunakan mikroskopis untuk melihat apakah masih ada bakteri tahan asam yang ada di sana. Tentu saja itu yang klinis ya dan laboratorium. Nah, dan yang terakhir saya kira kita perlu pastikan aja kalau pengobatannya dia untuk TB sensitif, paling tidak dia 6 bulan dia menghabiskan obatnya selama 6 bulan. Karena sering sekali pasien itu berhenti biasanya pada bulan kedua ya, atau bulan keempat. Karena bulan-bulan tersebut biasanya pasien sudah gejalanya sudah hilang. Gitu. Padahal sebetulnya dia masih ada sisa-sisa bakteri yang ada di tubuhnya. Makanya semua harus dihabiskan sampai 6 bulan. Sehingga kalau pertanyaan adalah success rate-nya, ya itu tadi, dia tidak ada lagi gejalanya, kemudian dari hasil bakteriologisnya dia sudah negatif, ya. Kemudian obatnya juga sudah diminum sampai durasi yang ditentukan. Jadi sampai 6 bulan, ya. Kemudian kalau PBRO ya sampai 1 tahun, itu harus dihabiskan. Gitu Mas. Terima kasih dok atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, selanjutnya untuk Ibu Eni dari Apoteker Veronica Bu, untuk pengobatan TB anak pada saat FDC terlambat suplainya, apakah bisa diberikan dalam bentuk puyer dari sediaan obat dan bagaimana teknik penyiapannya mengingat pengobatannya lama? Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Veronica. Ya, untuk TB anak ya, kalau seandainya FDC-nya terhambat suplainya tadi ya, ketersediaannya, maka kalau mau diberikan lepasan puyer, sebaiknya tidak dipuyer bersama-sama. Ya, jadi dipuyer masing-masing obat seperti itu. Ini untuk menghindari setelah dicampur dipuyer jadi satu, takut lebih tepat untuk berubah fisiknya ya. Jadi kalau untuk anak misalnya diresepkan 1 bulan, kalau dipuyer semua dicampur sediaan untuk 30 hari, khawatir nanti belum 30 hari sudah rusak ya puyernya. Jadi kalau mau dipuyer ya dipisah masing-masing obat. Jadi agak lebih repot ya. Sebaiknya sih seperti itu untuk penyiapan puyernya. Jadi kalau masih intensif 4 obat ya berarti 4 puyer sekali minum. Seperti itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ibu Eni. Mohon maaf untuk Dr. Imran. Kita skip dulu karena pertanyaannya belum ada kembali. For Imran, so I don't think that there is any questions for you anymore, but let's wait until the next 10 minutes ya. Pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Eni kembali. Ya. Dari Apoteker Mary, bagaimana apoteker dapat melakukan assessment terhadap pasien TB dengan riwayat gagal pengobatan? Silakan Ibu. Terima kasih. Assessment pasien TB yang gagal, berarti dia sudah pernah menyelesaikan kategori 1 ya, pengobatan kategori 1 sudah sudah selesai 6 bulan tapi beta-nya masih positif seperti itu ya, itu berarti gagal pengobatannya. Assessment-nya kalau ini sudah dimulai, mestinya ini dimulai kategori 2 ya. Kalau memang dokter memutuskan untuk mulai treatment, mestinya dia masuk kategori 2. Nah, kategori 2 ini asesmennya hampir sama sebetulnya ya. Nanti kalau untuk pemantauan efikasi ya pemeriksaan dahak lagi, pemeriksaan BTA lagi di awal, kemudian di akhir bulan kedua seperti itu ya. Jadi efikasinya sama. Kemudian untuk pemantauan efek samping ya juga perlu lebih ketat ya.
Karena kalau kategori 2 kan berarti dia ditambahkan suntikan streptomisin, ya, sehingga perlu dipantau apakah muncul efek samping gangguan pendengaran misalnya. Jadi kalau di Fasiankesnya itu tersedia alat audiometri, bisa dicek dulu ya baseline-nya dari awal sebelum mulai treatment, fungsi pendengarannya seperti apa. Kemudian setelah disuntikkan strepto, apakah ada penurunan fungsi pendengaran seperti itu. Jadi itu salah satu yang harus dipantau juga selain efikasinya. Ya, apalagi tadi pertanyaannya. Apakah itu sudah menjawab? Sudah Bu, cuman mungkin mikrofonnya jangan ditutup dulu. Ada pertanyaan lanjutan dari apoteker Luciana. Boleh. Bagaimana meningkatkan kepatuhan pasien terhadap obat FDC di mana pasien tidak toleran terhadap salah satu efek samping dari rifampicin? Silakan Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau pasien tidak toleran terhadap FDC, tapi sudah diketahui bahwa dia, ini maksudnya alergi atau gimana ya? Kalau alergi rifampicin gitu, kalau alergi salah satu komponen obat, berarti tidak bisa diberikan FDC. Alternatifnya bisa digunakan obat program yang bentuknya kombipak. Ya, kalau kombipak itu kan dia tabletnya terpisah-terpisah, jadi bisa diberikan tanpa rifampicinnya, seperti itu. Kalau memang dia alergi terhadap rifampicin. Biasanya kalau alergi dokter akan di-challenge ya. Jadi mungkin akan dimulai diberikan rifampicin dosis kecil karena rifampicin cukup kuat juga untuk membunuh kuman ya. Jadi sebetulnya komponen yang sangat penting ya. Jadi biasanya dokter akan challenge ya. Diberikan dosis kecil, kalau bisa tolerir akan dinaikkan ya sampai dosis yang pas ya, yang sesuai. Biasanya seperti itu. Ya, kecuali kalau alerginya berat ya, nanti akan di stop sama sekali. Jadi saran saya ya, tadi ya kalau memang ada salah satu obat yang diketahui alergi ya gunakan yang kombipak ya. Jadi bisa di skip obat yang menyebabkan alergi. Itu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Eni. Bagi Bapak Ibu sejawat sekalian, bahwa waktu diskusi kita itu sampai 16.25, artinya ada sekitar 6 menit lagi. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan terakhir, karena memang sudah tidak ada pertanyaan di kolom Q&A. Jadi yang pertama, mungkin ini ke Ibu Eni, atau mungkin Dr. Imran, kalau memang mau chip in, dipersilahkan. Bagaimana regimen pengobatan pasien TB tulang? Dan bagaimana bila pasien sedang mengkonsumsi FDC fase awal dan terjadi alergi? Baik, terima kasih. TB ekstra paru ya, ekstra paru kalau di program itu masuk kategori 1 ya. Jadi obatnya sama seperti obat kategori 1. Kemudian kalau dia tadi ada alergi juga terhadap salah satu komponen, ya jawabannya hampir sama dengan yang pertanyaan tadi ya. Kalau memang alergi salah satu komponen ya dicoba dengan yang kombipak ya. Jadi yang menyebabkan alergi di stop dulu. Kalau mau di challenge ya bisa diberikan dengan dosis yang titrasi. Dicoba sedikit. Mungkin seperti itu jawaban saya. Terima kasih Bu Eni. Dr. Imran ada tambahan? Ya, saya kira sama. Intinya kita harus memang alergi, cari dulu alerginya apa, kemudian menggunakan obat kombipak. Kemudian yang kedua, mungkin saya perlu nambahkan informasi juga bahwa mulai tahun depan yang kategori 2 itu sudah kita tidak gunakan lagi ya. Jadi karena di dalam pedoman WHO yang baru pun untuk kategori 2 juga sudah tidak ada. Kemudian tadi Dr. Syed Imran juga sampaikan bahwa penggunaan intermittent di dalam FDC itu juga sudah usang, sehingga kami secara bertahap mulai tahun depan kita akan secara bertahap menggunakan obat-obatan
fase daily dose untuk yang fase lanjutan. Jadi tidak lagi menggunakan intermittent, tapi secara bertahap. Itu kita gunakan di beberapa daerah dulu. Karena memang setahu saya di dunia itu tinggal 2 negara gitu ya yang menggunakan obat intermittent di dalam fase lanjutannya. Indonesia dan salah satu di negara Afrika. Ya, jadi Indonesia termasuk yang sangat telat untuk mengadopsi daily dose untuk fase lanjutan. Itu Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Imran. Mungkin kita sudah berada di penghujung diskusi, karena memang sudah tidak ada pertanyaan kembali, dan waktu sudah 16.22, target kita 16.25. Baik, untuk 3 menit terakhir ini, sebelum kami menutup acara seminar online 51, PPIAI, bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan USAID, mungkin ada closing statement 2-3 kalimat dari Dr. Imran, dari Ibu Eni, dan juga Dr. Syed Imran. Kami persilakan yang pertama untuk Dr. Imran terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi saya kira tidak perlu menunggu adanya kegiatan IUPPM atau DPPS di wilayah Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa berkontribusi. Saya kira semua apoteker bisa berkontribusi di dalam program eliminasi TB ini dengan memberikan pelayanan kefarmasian yang baik, memberikan informasi yang benar pada pasien. Itu saya kira sudah menjadi suatu hal yang sangat baik kepada program. Dan jangan lupa tetap berkoordinasi dengan dinas kesehatan ataupun puskesmas setempat, karena TB itu harusnya bisa dilayani di vaskes primer, yaitu di puskesmas. Sehingga kalaupun di rumah sakit, itu pun harusnya ada rujukan. Kemudian nanti di puskesmas lah yang akan memfollow up. Dan yang terakhir adalah tadi terkait dengan pemberian TBT, terapi pencegahan tuberkulosis. Saya kira itu juga sudah mulai harus disampaikan. Kalau ada pasien TB yang dewasa, maka ditanyakan anak apakah punya balita di rumahnya. Nah, karena balita itulah yang menjadi sasaran TBT atau pemberian terapi pencegahan tuberkulosis agar dia tidak terkena TBC di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih Dr. Imran Pambudi, MPHM. Kepada Ibu Eni, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk closing statement dari saya. Untuk teman-teman apoteker sekalian, ya, karena ini pesertanya apoteker semua, mungkin saya menyatir satu ini ya, hadis Nabi ya, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sekitarnya. Jadi teman-teman apoteker sekalian, dimanapun teman-teman berada, di klinik, di apotek, di puskesmas, di rumah sakit, jadikan kehadiran kita bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Dalam hal ini TB, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu penanggulangan TB? Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Mudah-mudahan keberadaan kita bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eni. Dr. Syed Imran, any closing statement from you? Thank you, Judy. Thanks for being so considerate with my language issue. And thank you all the participants as well as the other speakers for supporting and making this such a big, I'll say it's a huge success that we have almost 1,700 people here. What I would like to say is that I would like to see these consultations and these webinars translate into action. And what I want to say here is that you will see more of us in the field. We will meet and we will consult and we will try to make some successful models so that we can guide the other districts in the country. So, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Syed Imran. And we are happy to having you in these discussions, yeah, and stay safe and stay healthy at the
Terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri yang sudah berkenan hadir dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu rekan sejawat yang telah mengikuti seminar online 51 dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kesempatan siang sore hari ini itu memberikan khasanah pengetahuan lebih kepada kita dan bisa meningkatkan partisipasi kita sebagai profesi kesehatan, terutama sebagai apoteker, untuk membantu pemerintah dan juga membantu khalayak dalam eradikasi TB di Indonesia khususnya. Kami atas nama panitia dan moderator sendiri mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila dalam proses diskusi ada kesalahan yang kami perbuat dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan seminar online yang akan datang. Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemateri yang luar biasa yang telah membagikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kami apoteker Indonesia. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada moderator yang telah memandu acara secara baik sampai dengan selesai. Sejawat apoteker, kami persilahkan untuk melanjutkan kegiatan dengan mengerjakan post-test melalui tahapan sebagai berikut. Masuk login ke akun webinar, klik event yang diikuti. Pilih event dan klik ikuti tes. Jawaban pertanyaan sampai dengan 80. Jika belum mencapai batas minimal, silakan ulangi lagi sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Tunggu penyaluran SKP-nya. Jika telah disalurkan, klaim SKP dan klik tombol klaim SKP. Penyaluran dilakukan setelah post-test ditutup dan selama 3 hari ke depan. Dengan berakhirnya seminar online kita yang ke-51, kami seluruh jajaran pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya. Mari berperan untuk masyarakat, hadir untuk eliminasi TBC di Indonesia. Tetap gunakan sistem informasi Apoteker Indonesia dan sampai berjumpa di seminar online berikutnya.